Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas bacaan zikir dan doa setelah sholat. Kalau sebelumnya kita membahas makna zikir dan doa setelah sholat, sekarang kita akan membahas bacaannya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum membaca zikir dan doa, mari kita ikuti terlebih dahulu petunjuk berikut ini ya. Yang pertama, kegiatan pertama kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Semua anggota kelompok berada dalam kelompok masing-masing. Kemudian setiap kelompok bertugas membaca zikir dan doa beserta artinya. Nanti zikir dan doanya ada di pembahasan berikutnya ya. Setiap kelompok di depan kelas bersama-sama membaca zikir dan doa. Kelompok lain memperhatikan, kemudian lakukan secara bergantian. Oke, sekarang kita bacaan zikir setelah sholat. Nah, ini setiap selesai sholat ya, terutama sholat wajib, kita disunahkan membaca zikir. Ada zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca istighfar sebanyak 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, setelah itu kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah, wahai Tuhanku yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Setelah membaca ini, kemudian kita sunahkan membaca subhanallah atau tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali ya. Apa sih arti subhanallah? Yaitu Allah Maha Suci atau Maha Suci Allah. Setelah itu kita membaca tahmid 33 kali. Apa sih bacaan tahmid itu? Alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali ya. Apa sih arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Setelah selesai 33 kali, kemudian kita membaca takbir sebanyak 33 kali. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar. Takbir itu bunyinya Allahu akbar. Artinya Allah yang Maha Besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali ya. Nah, setelah itu baru kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini digunakan untuk apa? Sebagai penyempurna zikir ya. Selanjutnya kita membaca La ilaha illallah tadi ya. Kemudian bacaan setelah sholat, doa ya. Kita biasanya diawali dengan hamdalah dulu ya, kemudian sholawat. Misalnya seperti ini.
Sini tidak ada Bapak tuliskan ya, langsung aja dipraktek. Misalnya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru masuk doa kepada orang tua. Ya, berdoa setelah salat fardu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, coba kita hafal sama-sama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Nah, setelah itu doa dibimbing ke jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mari kita baca sama-sama agar mudah untuk dihafal. Ya, 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kemudian kita membaca doa diberi ilmu yang bermanfaat. Doa ini biasanya untuk kita mulai pembelajaran ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Kemudian doa kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma atina fid dunya hasanah, atau bisa juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, untuk penutup biasanya tidak ada Bapak cantumkan di sini ya. Biasanya itu ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau bisa juga kalian langsung ke alhamdulillah. Wa qina adzabannar. Nah, setelah selesai di sini kalian langsung alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu ya anak semuanya. Fahimtum ya insyaallah. Nah, sekarang kita akan masuk di tugas kelompok. Di tugas kelompok ini, buatlah kelompok dengan jumlah 4 sampai 5 orang per kelompok. Setiap kelompok bersama-sama menghafal bacaan zikir dan doa setelah sholat. Yang baca zikir tadi dan berdoa setelah sholat kita hafal bersama-sama di dalam kelompok tersebut ya. Karena kalau bersama-sama kan lebih mudah mengingatnya ya. Kemudian bisa saling membacakan satu sama lain jika yang lain dan yang lain mulai menghafal dan mengingat. Setiap kelompok tampil ke depan, kemudian mendemonstrasikan hafalan bacaan zikir dan doa setelah sholat, menunjukkan sikap berzikir dan berdoa yang baik. Kelompok yang lain menyimak dan memberikan tanggapan. Lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mempelajari bacaan zikir dan sholat, bagaimana sikap kalian? Iya, setelah melaksanakan sholat, kita harus akan melakukan zikir dan berdoa setelah sholat. Karena apa? Karena kita tadi sudah tahu dan kita sudah bisa untuk zikir dan doa setelah sholat. Luar biasa anak-anak semuanya, Masya Allah.
Nah, sekarang berilah tanda checklist pada kolom yang tepat sesuai dengan apa yang kalian miliki ya. Aku bisa berzikir setelah sholat. Anak-anak sudah bisa? Ya. Aku selalu berdoa setelah sholat. Ya. Banyak berzikir dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tentram. Iya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang coba kita amati ya, kita amati gambar berikut ini. Kemudian nanti bisa kalian ceritakan. Kita lihat di sini gambar 10.5, ada seorang ibu yang sedang berdoa. Ya, berdoa. Kemudian ada yang sedang sujud. Sujud terakhir ini juga salah satu tempat makbulnya doa. Anak-anak yang soleh dan solehah, ayo kita berlatih hafalkan bacaan zikir dan doa setelah sholat beserta artinya. Kemudian setiap anak tampil ke depan secara bergantian. Yang sudah hafal, ayo maju ke depan. Pasti kalian bisa, Bapak yakin itu. Kemudian anak-anak semuanya, mari kita renungkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Oh, kita belajar tentang bacaan zikir dan doa setelah sholat. Kemudian bagaimana pendapatmu jika setelah sholat tidak berzikir dan berdoa? Sangat sayang sekali ya. Padahal itu adalah termasuk amalan yang disukai oleh Rasulullah. Maka kita wajib lah ya. Nggak wajib sih, cuman sayang kalau ditinggalkan ya. Karena amalan yang dicintai Rasulullah. Dan salah satu tempat dikabulkannya doa adalah setelah sholat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kegiatan bersama orang tua, isilah nama dan kelasmu, hari, tanggal yang disesuaikan. Kemudian nanti berilah tanda centang ya pada kolom ya atau tidak setelah selesai. Minta orang tuamu untuk menandatangani hasil pekerjaanmu dan diserahkan kepada Bapak Ibu guru. Apa sih Pak yang harus diisi nama? Ya, kita lihat di sini. Nah, isi nama dan kelas. Nanti isi tanggalnya, hari, tanggal berapa. Nah, ketika sholat wajib, Ananda semua berzikir setelah sholat, ya atau tidak, nanti di checklist ya. Kemudian berdoa enggak setelah selesai sholat? Nah, nanti di checklist. Bapak berharap semuanya checklistnya iya, tapi kalian harus melaksanakannya. Jangan hanya sekedar iya saja ya. Bapak yakin kalian pasti ingin berzikir dan berdoa setelah sholat. Masya Allah, anak yang soleh dan solehah. Kemudian dilanjutkan nanti di sini ya, seperti yang tadi, kerjakan zikir, doa setelah sholat. Nanti setelah selesai minta orang tua kalian untuk menandatangani, kemudian nanti dikumpulkan ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, pelajaran kita di bagian kedua ini tentang bacaan zikir dan doa setelah selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian yang luar biasa dan usaha kalian dalam menuntut ilmu. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.